sudah hampir 7 orang berturut-turut 7 hari ini yang meninggal dunia. Begitu ya, meninggal dunia sejak pembongkaran makam itu. 7 orang berturut-turut 7 hari ini yang meninggal dunia. Begitu ya, meninggal dunia sejak pembongkaran makam itu. Akhirnya PWILS di penjuru dunia semuanya mengundurkan diri ya, sejak kematian Gus Puja si pembongkar makam. Ini dia guys videonya. Saya mengundurkan diri sebagai Ketua PWILS Pusat dan Ketua PWILS Provinsi Jawa Tengah. Dengan penuh keteguhan hati dan kejernihan pikir, saya Muhammad Nu'man menyampaikan pernyataan resmi ini kepada seluruh jajaran. Pernyataan pengunduran diri saya Hidup Soekardi sebagai Sekretaris PWILS Provinsi Jawa Tengah. Abah nyanda dihapunten dina sada kalepatan anu karaos anu dihajak salamnya Abah bertemu di menurut semua kemudian Abah mundur diri. Kami menyatakan sikap kami sebagai jawara binaan beliau menyatakan keluar dari binaan beliau. Oke guys ya, di sini kita tahu bahwasanya ternyata organisasi PWILS yang judulnya adalah Pecinta Wali Songo awalnya begitu. Tapi setelah pembongkaran makam, debat nasab, kemudian merungkatkan, membubarkan pengajian, banyak sekali ya dari netizen yang mengomentari dengan sebutan bukan pecinta Wali Songo tapi Laskar Setan. Nah, itu yang selalu ada di komentar saya. Jadi ya memang kalau melihat dari jejak digitalnya ya, bagaimana mereka itu ya dengan nama yang begitu bagus tapi dengan kelakuan yang tidak jelas. Begitu ya. Kemudian ya tentu ini menjadi polemik sendiri buat kalian, ya kan? Sehingga ya orang-orang yang berada di struktural PWILS ya, petinggi-petinggi PWILS satu persatu ya mengundurkan diri, menyatakan untuk tidak mau lagi menjadi anggota PWILS. Nah, oleh sebab itu kita dengarkan dulu nih alasannya apa, kok bisa habis PWILS ini. Nanti tinggal Imad sama Abbas Tompel. Kita dengarkan dulu guys, ini dia. Keluar dari binaan beliau karena sudah tidak sejalan dan sudah mengajarkan kebencian sesama umat Islam, khususnya para ulama dan para habaib. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami PWILS Demak Bintoro menyatakan. Nah itu deh guys. Ternyata alasannya karena sudah tidak sejalan dengan nama yang begitu bagus PWILS ya, Pecinta Wali Songo Laskar Sabilillah. Ingat, Laskar Sabilillah. Ternyata kelakuannya bukan Sabilillah. Enggak tahu, Sabili Syaiton. Itu alasan utama ya, kenapa mayoritas dari kepengurusan pusat tadi, bahkan dari kota provinsi, menyatakan diri untuk mengundurkan diri dan tidak mau lagi ikut serta dalam organisasi terlaknat itu. Ya, maksudnya ya kelakuannya terlaknat ya, karena bukan bongkar makam. Dan ini salah satu pernyataan dari ya sahabat ya Gus Puja ya, ketika Gus Puja meninggal. Nah, ini menjadi salah satu alasan PWILS bubar ya, mungkin dengan adanya ya rasa takut mungkin ya. Dan menurut info guys ya dari salah satu netizen ya, dia komentar di situ bahwasanya sudah hampir 7 orang berturut-turut 7 hari ini yang meninggal dunia. Begitu ya, meninggal dunia sejak pembongkaran makam itu terjadi. Na'udzubillahi min dzalik. Oke, kita dengarkan dulu ya bagaimana ya bela sungkawa dari sahabatnya Gus Puja mengenai ya meninggalnya Gus Puja itu ya. Ini dengar guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang saudara kita, pahlawan kita, pejuang kita, Gus Puja. Semoga beliau diterima di sisi Allah dan digolongkan sebagai syahid karena beliau berjuang di jalan Allah, mensucikan dan mengembalikan dari marwah kesucian Nabinya. Ya, ingat kata-kata di situ ya, pahlawan kita kata mereka ya.
atas meninggalnya Gus Puja, pahlawan PWILS. Ya memang benar ya, karena beliau satu-satunya yang berani melakukan di lapangan, membongkar makam, mengobrak-abrik, menghancurkan daripada kuburan, khususnya kuburan Habib Umar. Yang jelas-jelas ya dalam klarifikasinya itu ada jenazahnya, maksudnya ada orangnya, bukan fiktif. Ya, dan berujung seperti ini. Ya, kata-kata yang perlu digarisbawah di situ adalah ini adalah pahlawan PWILS. Ya, yang dimana pahlawan tersebut sudah meninggal. Ya, sudah meninggal. Jadi PWI itu nggak punya pahlawan lagi. Tinggal Imad sama ya, Bang Abbas. Ya, bukan Bang nih, Sayyid ya, Sayyid Abbas ya. Syarif ya, saya bukan Habib tapi panggil aja Syarif. Segitunya Gus Abbas pengen dimuliakan orang ya. Saking kalahnya sama para habaib, saya pengen dipanggil Syarif saja, dipanggil Sayyid, jangan Habib. Karena Habib, aduh, itulah ya kata-kata yang keluar dari seorang ulama, pimpinan pesantren, bahkan ketua umum PWILS, yang seharusnya itu tidak harus diucapkan ya. Dan Anda ketika bisa melihat ya fatwa-fatwa yang keluar dari Ki Imaduddin ya, yang menantang 3 hari 3 malam kabur sampai saat hari ini ya. Kemudian Gus Abbas Tompel yang dimana-mana ceramahnya sampai suaranya habis hanya mencaci maki ya. Nah, padahal itu ya ketika yang dikatakan oleh Abbas Tompel begitu sebelumnya kan begitu ya. Apa itu Habib? Mencaci maki, menghina ulama, menghina Indonesia, kan begitu. Sekarang semua itu terlontar dari ucapan kalian sendiri. Wahai PWILS, wahai Ki Imad, wahai Gus Abbas ya. Jadi miris sekali begitu ya, melihat ulama yang seharusnya karismatik ya, bedanya jauh ya. Bagaimana Imaduddin dulu ketika itu masih menjadi pengikutnya si siapa? FPI ya, Anda bisa dengarkan ini. Nadanya pelan sekali ya. Bahwasanya beliau mengatakan ya, orang membenci habaib kecuali 3. 1 anak zina ya kan, kemudian orang munafik, dan itulah pokoknya. Itu yang dikatakan oleh Ki Imaduddin, dan itu masih kalem-kalemnya ya. Karena memang mungkin ya kabarnya tolak oleh Syarifah dan lain sebagainya, bupati nggak didukung oleh FPI, sehingga ya jadinya seperti ini. Wallahu alam, saya tidak tahu ya aslinya seperti apa. Cuma ya sangat mengenaskan sekali begitu ya, seorang kiai loh ya, gara-gara iri hati, dendam, dan merasa dirinya kiai, mungkin cuma nggak dianggap kiai, sehingga iri hati itu merusak hatinya dan kelakuannya menjadi orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ya. PWILS yang seharusnya namanya bagus, namanya indah, kelakuannya bagus, ternyata hanya menjadi benalu dan menjadi sampah di masyarakat dengan cara dia sendiri dan kelakuan mereka sendiri. Na'udzubillah ya. Mudah-mudahan dengan bubarnya PWI ini satu persatu mengundurkan diri menjadi langkah baik ya untuk Indonesia agar tidak selalu diadu domba oleh orang-orang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.